Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kalian lihat kan peristiwa ini? Pada saat menjemur pakaian, baju basah akan menerima radiasi matahari sehingga menjadi panas. Kemudian air yang terkandung dalam baju tersebut akan menguap. Lama-kelamaan baju yang kamu keringkan akan menjadi kering loh. Kenapa ya baju bisa menjadi kering? Mari kita simak penjelasan berikut. Beberapa dari kalian tentu pernah membantu ibu memasak di dapur, bukan? Pada saat memasak di dapur, tentunya ibu menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu masakan, baik air ataupun minyak. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Untuk menaikkan suhu, 200 gram air memerlukan energi panas yang lebih besar daripada 100 gram air. Nah, pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar memiliki energi panas yang lebih besar juga loh. Atau pernah merasa bingung, kenapa saat memegang gelas berisi air panas, tangan kita ikut kepanasan? Hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas hingga akhirnya ke tangan kita. Lalu, apa sih sebenarnya kalor itu? Nah, pada tahun 1760, seorang ahli fisika asal Skotlandia, yaitu Joseph Black, memaparkan pengertian dari kalor dan memaparkan perbedaan antara suhu dan kalor loh. Nah, kalor itu merupakan suatu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu pernyataan ini loh. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar istilah kalor jenis kan? Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda loh. Nah, satuan kalor jenis ialah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, selanjutnya ialah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional adalah J/K. Untuk mengukur kalor jenis suatu zat, maka kita menggunakan alat ukur yaitu kalorimeter. Perpindahan kalor juga bisa dihitung besarannya loh. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Kemudian M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. Nah, untuk C merupakan kalor jenis zat, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, untuk mencari kalor jenis, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana C merupakan kalor jenis zat, Q merupakan banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, kemudian M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor, nah sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, untuk mencari kapasitas kalor, kita bisa menggunakan rumus ini. C sama dengan Q per delta T, di mana C merupakan kapasitas kalor, kemudian Q merupakan banyaknya kalor, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Selain itu, ada rumus lain untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan M dikali C kecil.
di mana C besar merupakan kapasitas kalor, untuk M adalah massa benda yang menerima atau melepaskan kalor, sedangkan C kecil merupakan kalor jenis zat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu kalor? Untuk penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada part selanjutnya.